Akhirnya gagal panen Ya, sebenarnya sehingga semuanya kedelainya semuanya gagal. punya resiko. Ya, Dulu teman saya sempat ngajak saya nih, bro, ayo kita mainkan saham ini Garuda. Ini Indonesia lagi bagus pariwisatanya, bla 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 gitu. Akhirnya teman saya beneran masuk beberapa orang di situ, disambung. ya, ambil berapa lot gitu bos ya. Ya, saya nggak ngikut di situ. Dan alhamdulillah saya nggak ngikut memang. Tiba-tiba tahun 2020 kena pandemi, das semua penerbangan tutup. Ya langsung tewas kan. Betul, betul. Itulah resiko. Jadi semuanya, kalau bicara resiko itu, jangankan bicara instrumen keuangan ya. Misal Ya, eh, kita melihara kambing, yang kambing itu ada kandangnya saja, bisa jadi besok lusa kambingnya mati pas mau dijual, ya betul, ya kan? betul, betul, betul. Semua ada risiko kok bos. Semua punya resiko masing-masing. Oleh karena itu, di forex itu ataupun di usaha apapun itu, yang namanya manajemen resiko itu kan harus ada tuh. Iya, Jadi pakai, bicaranya harus bicara pahit dulu sebelum bicara manis memang. iya harus ya pakai uang tenang lah kalau mainin beginian mah. Itu salah satunya. Uang tenang ada, kalau ilmunya nggak ada ya percuma juga kan. Iya, makanya ngintip-ngintip dari kemarin ini nih. Ini gimana maininnya ini? Kok makin lama kok makin goblok saya ini benar. Mending main slot gitu. Itu makin ini lagi bos, makin kecebur kalau itu mah. Kalau ini kan Hmm. ada ilmunya ini, ada Nah, belajarnya ini. manajemen resikonya bagaimana? Yang pertama, manajemen resikonya itu adalah mengenali dulu, Kalau aku beli jurnal. mengenali trading itu apa. Ini Ya, kan semua semua kan trading di sini nih ya. ya, Commodity trading, forex trading, forex saham trading, trading, kamu juga semuanya trading. trading. Otomatis kita ya harus mengerti bagaimana eh, mengatasi resiko daripada trading itu tersendiri. Ini Nah, kasih kalau ada. mengenali trading ya berarti kita harus tahu trading itu seperti apa, kan gitu. Ya, Di sini ada tata caranya buat di ininya. Yang kedua, manajemen resikonya apa? Yaitu psikologi. Psikologi trading itu berpengaruh. Nah, sebenarnya cuma dua ini sih kalau menurut saya. Mengenali trading itu apa, tekniknya apa saja, terus psikologi. Kenapa psikologi saya tempatkan dua? Paling Itu apa nomor aku dua. Jadi banyak orang itu yang belajar trading dengan teknik A, teknik B, teknik C. Tetapi secara psikologinya belum tentu itu teknik cocok dengan dia. oke, Ya. Jadi yang kita cari itu dari teknik trading, style trading apa yang paling cocok untuk kita cari cuan ibaratnya. iya, Nah, ini harus masa untuk mengenali ini biasanya ini menghabiskan satu, menghabiskan waktu, dua, menghabiskan budget. Tetapi oke, ternyata setelah saya bertahun-tahun trading itu, iya, untuk meminimalisir budget atau meminimalisir kerugian yang besar, itu ya salah satunya ya kita harus tahu dengan betul trading itu apa, terus yang paling baik trading itu apa, sampai jam-jamnya pun kita harus tahu. Dan ini yang bisa meminimalisir. Tetapi lagi-lagi kalau psikologinya nggak cocok, orangnya yang tergesa-gesa, terus pengen iya, kaya secara singkat, instan, kayak babi iya, ngepet begitu tuh. iya, Ini juga babi ngepet, soalnya pakai candle juga sih. iya. Lilin Ada kan. yang, iya, ada yang muternya ini. Nah, kira-kira begitu dasar-dasarnya untuk trading itu. Bagaimana kalau kita berdua nah, cek handphone? Pertanyaan bos, Hmm. berapa kali kan aku perhatikan itu kan dilihat dari metode candlestick yang selama ini bos pakai ini kan
melihatnya dari metode yang digunakan kan candlestick ini. Ini pertanyaan orang newbie nih bos ya. Jadi Ya. kalau misalkan ada yang salah, karena pengetahuan saya juga kan baru kali ini gabung. Jadi yang saya perhatikan ini kan melihatnya dari irama ya, atau dari saya melihatnya tuh ada ada beberapa beberapa apa namanya kayak pola Hmm. yang bos pelajarin itu, Hmm. kemudian yang bos ajarkan itu Hmm. berarti berangkatnya awalnya itu karena dari riset yang udah lama ya bos ya. Iya, teknik di luar itu banyak. Ada ICT, ada SMC, ada SND. Wah, banyak sekali. Tetapi kalau kita mempelajari itu satu-satu, misal saya ngajarkan ke si A, ke si B seperti itu, habis waktu dia, Oke. habis duluan. Jadi lebih baik ini saya ringkas, saya persimpel, ya, Ya. supaya mudah dipahamin, terus nggak perlu waktu lama untuk trading. Tetapi di situ, ini sering nih kejadian. Saya sering eh, ngomong gini, kadang berpesan begini. Sebelum ada pola begini, jangan masuk, gitu loh. Sebelum ada pola seperti ini, jangan transaksi. Tetapi kadang orang itu greedy, dia tuh Oke. rakus, punya Ya. kebutuhan mendadak lah, dan akhirnya dia berjudi di situ. Ya. Nah, ini yang biasanya menyebabkan orang itu rugi. Oke, karena Sebenarnya, tadi iya, menghindari pakem-pakem tadi padahal udah ada pakemnya ya. udah ada apa sama lah orang jualan ayam di pasar pun nih. Iya. Sebelum dia jualan ayam di pasar, dia pasti survei dulu di pasar itu ya penjual ayam ada berapa, Iya. kebutuhannya pangsanya seperti apa. Nah, kalau misal saingannya sudah banyak, ini nggak tepat buat dia masuk di pasar itu kan. Iya. Nah, sama trading juga sama seperti itu. Cuman polanya saja yang beda gitu. Polanya yang beda. Nah, kalau forex itu, ini pun harus kita tahu. Di Indonesia itu ada bursa efek Jakarta ya istilahnya. Iya. Ini biasanya yang mengkalkulasikan semua yang apa yang berkaitan dengan finansial, baik itu dari sisi saham, baik itu dari sisi komoditi, baik itu dari valuta asing. Di Indonesia ada BEJ namanya Bursa Efek Jakarta. Nah, di internasional itu ada lagi semacam Bursa Efek Jakarta, bahkan Jakarta pun ngikut ke sana gitu. Nah, Oh. sekarang kita bicara di ini saja, bicara Jakarta saja dulu. Saya ilustrasikan dengan Indomaret dan Alfamart. Indomaret dan Alfamart ini ibaratnya ini pair, dua pasangan mata uang. Makanya kalau satu jalan ada Indomaret, biasanya sebelahnya ada Alfamart ya. Lebih besar dari badanku bang. Nah, itulah. Itu berarti pasangan itu. Iya. Sekarang itu semua kan sudah tersentralisasi. Di Cirebon misal ada berapa super, ada berapa Indomaret, ada berapa Alfamart. Nah, di Cirebon itu dalam waktu satu hari itu berapa orang yang transaksi di Indomaret dan berapa orang yang transaksi di Alfamart. Aku hoki. Itu dicatat oleh database ya. Yang paling tinggi itu siapa? Misal gitu. Kalau misal tadi kalau saya contohkan HP Indomaret itu sebelah kiri pasangannya, kalau Alfamart sebelah kanan. Kan. Kalau Iya. Indomaret itu misal lebih banyak, berarti candle Indomaret dan Alfamart itu akan naik. Iya. Begitu sebaliknya kan begitu. Iya. Nah, itu contohnya begitu. Kenapa candlestick itu bergerak? Jagung 1 kilo. Nah, tetapi memang saya ngakuin candlestick sama line chart itu bisa mengilustrasikan sebelum sebelum apa ya, sebelum keadaan atau sebelum peristiwa itu terjadi. Bang, bang. Itu biasanya kita bisa membaca dari candle itu. Ada Hmm. pola-pola tertentu di situ. Kan aku bilang udah 18.000 udah banyak banget. Ya, semacam itulah.
Itu Oke. contoh contoh mudahnya. Jadi yang membuat yang pertanyaannya Mm-mm. pola patternnya candlelight itu yang apa ya, muncul secara timeline itu melihatnya dari BEJ-nya Transaksional yang internasional. internasional. BEJ-nya yang internasional itu yang bos bilang ya. Ya, Hmm. internasional. Secara timeline. Ya, dia real Secara time. Real time dan real simultan time. langsung dia. Hmm. Gitu. Nah, enaknya trader itu satu memang dia bebas kapanpun cari uang. Iya, Terus yang kedua dia lebih banyak waktu lah untuk iya, pekerjaan-pekerjaan lain. Tetapi akan tetapi begini, dari 100 trader ya, dari 100 trader itu yang bisa trade for living itu paling cuman 5 orangan lah besarnya perbandingannya. Jadi IQ tadi ya bos. 100 trader itu berbanding 5. Dipengaruhi karena IQ tadi bos ya. Ya. Yang 95-nya kemana? 95-nya nyungsep nih. Ada yang kapok, ada yang terlilit utang, ada yang stres, Iya. Ada yang mati. ada yang mati, kesel kopi. Nah, yang 5 ini dia bisa bertahan dari trading. Kenapa? Karena dia mengerti manajemen Psikologi tadi. psikologi tadi. Nah, dikiranya orang yang 95% ini kebanyakan, Forex itu kan 24 jam, dia bisa transaksi 24 jam non-stop. Iya, Ya. Padahal kita ke pasar aja lo tahu loh, pasar ramenya jam berapa, bener nggak? iya, iya. Orang istilahnya orang tuh hidupnya jam berapa gitu kan? Iya. Dan orang-orang yang cari barang-barang murahan itu biasanya pasar mau tutup, mau watermelon itu bener banyak. nggak? Oke. Berarti kita juga harus mengetahui jam-jam itu tergantung dari Nah, itu dia. negara Karena mana yang kita mau mainkan ya. ya, karena forex itu sifatnya internasional, maka di forex itu sebenarnya ada 4 sesi trading. Satu sesi Aussie ini udah nggak lazim di trader. Jadi kebanyakan trader itu sekarang itu menganggap sesi trading itu cuma ada tiga sesi trading. Tahu tinggi banget. Apa saja? Yang pertama sesi Asia. Ikutan naik kan? Dari jam berapa sesi Asia? Dari jam 6 pagi kalau Indonesia ya. Ini kita Ya. dikonversi ke waktu Indonesia. Jam 6 pagi sampai sekitar jam 4 sore. Itu Jam ya. 16. Ya Atau jam mungkin kerja lah. Kalau Indonesia 8 jam kerja toh. Ya. Hmm. Nah, nanti masuk sesi Eropa. Efektifnya sesi Eropa itu masuk sekitar jam 12 atau jam 1 siang 13.00 sampai jam berapa? Sampai jam 19.00 efektifnya. Wib. Web ya. Hmm. Wib. Lalu setelahnya jam 3 sesi ketiga adalah sesi Amerika. Sesi Amerika ini efektifnya adalah jam 19.30 sampai dengan jam di botak 4.00 WIB. Berarti pagi ya. Iya. Oke, pagi. Nah, sesi ini Eropa, kenapa saya bilang ada sisi efektif? Ya, sama kayak di Indonesia walaupun
Di sini dimulainya jam 6 sampai jam 16 itu kan nggak bicara Indonesia saja, ada Australia, ada Jepang kan di situ ya. Iya. Nah, jadi perkiraan waktunya jam segini. Nah, Saya udah terima gaji. trading itu kalau kita ikut trading jam 6 pagi itu kira-kira tukang dagang tukang dagang Ap- tongkol masih ngapain kira-kira? Ya masih bersihin ikannya ya sebelum dijual. Masih bersih-bersihkan ya? Iya, karena itu kan start pagi ya. Paling Oke. paling anggapnya kan start awalnya dia. Oke, artinya baik nggak kalau kita masuk ke pasar jam segitu? Belum siap. Belum siap. Oke. Nah, durasi dia sampai siap itu biasanya 1,5 jam sampai 2 jam setelah open. Berarti jam berapa? Jam antara jam 8. Jam 8. Oke. Nah, biasanya udah siap open gitu. Yang belanja tuh masuknya biasanya jam 9, jam 10. Benar nggak? Betul, betul. Itu kan pedagang yang siap, siap jual. Ya, oke. Sekarang paham logikanya kalau gitu kan. Ya, Nah, begini. Karena ini sentralnya jadi satu, ya. Jam tiga ya. belas itu Asia masih buka nggak jam 13? Asia masih Masih buka buka. jam 13. Betul. Masih buka kan? Nah, Ya. masih buka, Asia ini masih buka, Eropa buka nih jam 1. Eropa udah siap-siap nih. Baru Eropa buka. udah siap-siap. Nah, di situ dua pengunjung pasar, dua pasar besar itu dijadikan satu, kira-kira efeknya gimana tuh? Di situ ya rebutan. Semrawut ya. Iya. Nah, makanya saya tulis di grup itu hindari jam-jam ini, jam-jam ini, jam-jam ini. Supaya nunggu ini loh. Nah, jam Oke, 9. ini ngebahas masalah apa yang dibahas sama bos ini nih. Saya jadi Ya, paham ini nih. Iya, ya. iya. Ini secara fundamental, teknik fundamentalnya seperti ini. Dasar Iya. banget. Sebenarnya pasar Eropa itu nggak cuma sampai jam 19, tapi sampai jam 20. Sebenarnya ya. Iya. Kan? Yang pedagang itu kan kadang, oh piring saya masih dibawa sama itu tuh, belum dicuci misal gitu ya. Dia mau Iya. tutup masih masih ragu-ragu lah katakan begitu. Nah, ini kita harus harus menghindari jam pas buka dan jam pas mau tutup. Apalagi dua kekuatan pasar itu gabung jadi satu. Nah, ini jam 1 Asia masih buka, Eropa buka, otomatis market itu fluktuatif banget. Hmm. Paham nggak? Harus hati-hati banget itu membaca Ya, handle-nya. betul. Nah, nanti malam ini jam 19.30 ini Amerika ini udah siap-siap tuh para pedagang udah pada buka kios. Iya. Ya. Makanya saya sarankan kalau malam itu trading jam 20.30. 1 jam atau 2 jam Ya, setelahnya. mulai. Iya. Nah, Berarti itu Asia dan Eropanya sudah bubar. nah, Asia sudah bubar ya. Asia Ya. sudah bubar, tapi Eropanya kan sama Amerika nih benturan lagi. Ya, Iya. Iya. benturan ini aslinya kan jam 8 ini Iya. aslinya. Oke, oke. Oh, kayak gini lah polanya ya. Oke, paham ya? Nah, Iya, iya. sekarang kalau kita mau masuk sesi Asia, otomatis yang kita tradingkan itu adalah mata uang Asia seperti USD, Eh, JPY. Dolar kan dipakai transaksi sana sini ya. Iya, iya. Walaupun sekarang udah mulai kalah sama QRIS kalau di Indonesia. Oh, Iya, iya. GBP, JPY, Iya. GBP, JPY, SGD, JPY atau USD, SGD. Ini nggak lazim itu ya. Banyak lah AUD, JPY. Iya. Yang paling banyak USD JPY ya, Bos. Ya. Nah, kalau Eropa nanti kita bisa tradingnya GBP USD, GBP JPY karena masih buka kan? Iya. GBP JPY banyak.
lain-lainnya lah. Ada euro, JPY, euro, USD. Nah, masih banyak lainnya. Nah, Amerika malam ini kita, karena Amerika itu biasanya pendatangnya banyak, dia masih pakai mata uang sana sini, terus dolarnya pun selalu always ready, nggak jadi masalah kita trading di mata-mata uang ini. Nah, itu. Kan ada yang Oke. di grup itu kenapa jam segini, jam segini, jam segini. Iya. Nah, sekarang dari tiga ini, ya, dari tiga yang saya jelaskan tadi sesi trade, di candlestick itu ada pola atau gambar lah gampangnya. Pola atau gambar atau pattern. Nah, pattern begini atau um, Aku nggak ya bisa ngambil. beginilah cukup lah. Ini yang menandakan apa ya? Yang menandakan bahwa market sudah siap untuk dimasuki oleh trader. Nah, berarti kita harus tahu toh pola apa saja bahwa market itu sudah siap masuk. Oke, ya, Benar nggak? betul. Nah, Ibaratnya para penjualnya udah siap jualan, pembelinya udah siap beli. nah, tetapi ini kan bicara tentang masuk ya, entry. Nah, Ya, di sini. Seperti pepatah, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kan begitu. ya, Ada juga pola ataupun gambar yang menandakan bahwa ini kalau ini kan masuk, ya. ini keluar Oh iya, korannya mau. dari market. Oh, masuknya juga ada rumusnya, Bos. Iya, Ini belum bicara trading loh ini. belum. Ini bicara logika dulu kita, Oke, ya kan? ya, Sampai sini paham? paham. Boleh dong tuh kopi. Kalau nggak susu, susu apa itu? Oh, boleh. Kalau nggak susu cap nona ada mah. Iya, wes susu siapa aja dah. Nah, begini. Sampai sini ada pertanyaan, sok. Eh, kalau dari saya eh, Ini yang sampai lain. sini paham, Bos. Oke, yang lain diam-diam baik nih. Mudah-mudahan hafal, walaupun hati yang gedembang nggak tahu juga. Enggak, sekarang kayaknya mudah mudah ini, Bos. Mudah menangkap ini. Ini Nah, lagi bicara menganalogikan dulu ini sekarang nih. ya, ini kan supaya mudah ditangkap, supaya mudah dicerna. Betul. Kalau tadi ngelihat di YouTube, di apa ngelihat pas Zoom Jom. tadi, itu udah Iya. bicara teknikal seperti yang nomor satu ini. Kapan kita masuk, kapan kita keluar. Ya, udah bicara pattern ya, Bos ya. Ya, Yang nah, dijelaskan sama Bos. kalau bicara pattern itu udah bicara advance orang. Iya. Tetapi harus paham dulu nih, kenapa sih ada trading itu? Kenapa trader itu bisa loss dan bisa untung? Ya. Nah, gitu. Yang lain ada pertanyaan, sok. Saya mau nyeruput susu Saplona dulu. Ya, Bos. Sini nyalain dong. Makanya pengen tahu bocornya di mana. Nanti dia manggil tukang AC. Ruang tengah nggak dinyalain juga. Nyalain aja dapurnya tapi tutup. Nggak apa-apa bentar. Biar dingin di sini semua. Itu lagi yang token token jutaan itu nggak bisa habis. Ya udah nyalain nyalain sana. Gaya token sampai jutaan itu gimana tuh? Wah, kalau dia serama nyolong, Bos. Jangan jujur banget dong. Jadi di sini mah 2 PK Hmm. sampai kamar mandi dingin pantatnya, Bos.
Terus nanti kalau sampai sini aku udah paham. Nah, tapi ada lagi yang aku bingung, Bos. Kalau mulai mulai udah ada gambaran, kan ada di sisi Zoom itu kan ada Bos tulis H1, H2, H3, H4. Itu tuh sebenarnya rumus yang dibuat Bos sendiri berarti ya? Bukan, itu time frame untuk membaca pattern. Oh, Hmm. nanti itu udah Jadi advance gini, itu. jadi gini, yang namanya trader, kita masuk ke sini kan sebagai trader nih. Iya, Saya tuh mau jualan berapa lama sih di sini gitu loh. iya, Pattern itu menggambarkan ini bakal sampai ke sini berarti durasi kira-kira berapa lama. Kalau kita ngambil saya mau betah di sini misal di di pasar ini ngambil time frame-nya 1 bulan misal begitu. iya. Ya udah itu efeknya tahunan itu. Terhadap, Terhadap marketnya, pattern yang kita baca dari time frame besar itu impactnya itu panjang. hmm, Kita buka time frame 5 menit saja ya, masuk ke pasar, kita menemukan pattern di time frame 5 menit. Itu bisa sampai 1 jam, 2 jam bahkan lebih. merubah patternnya. Enggak mendapatkan hasilnya. Oh, Kan kita ya tadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri kan begitu. iya, Ya kalau mau nongkrong di situ ya sama lah kita mau dugem misal. iya, Ya mau dugem sampai jam 12 siang kan nggak mungkin. iya, Masuk jam berapa kira-kira udah habis semua tutup kan begitu. iya, Tapi di sini bukan habis. Di sini kira-kira untung sudah selesai gitu loh. iya. Nah, pertanyaannya, pola-pola itu berangkatnya dari rumus yang Bos tularin sama KP-KP ini semua itu Ya, based on dari experience Bos ya. sebenarnya pola itu sangat banyak. Cuman yang pengen saya share itu cuman 5. Kenapa? Karena 5 ini juga yang saya pakai gitu loh. Iya, Bukan berarti saya ngabaikan yang lain. Bukan berarti saya ngabaikan pola yang lain. Sebenarnya pola yang lain pun banyak. Kadang ya saya pakai juga. Tapi kalau buat pemula tapi bisa menghasilkan itu paling 5 gitu loh. candle, Maksudnya pola, pola, pattern. oh patternnya. Cuma 5 aja Bos ya. Cuman 5 praktis, nggak perlu banyak belajar sampai Tahunan. bertahun-tahun gitu loh. Nah, kenapa di sini tuh saya latihnya 200.000 perak. Ya, Trading itu semakin kecil dana, itu semakin susah. Nah, terus leverage kenapa saya tentukan 1:200? Karena di situ berkaitan dengan psikologi dia ketika trading. oke. Nah, ini belum bahas leverage, nanti panjang lagi itu leverage itu. Apa itu leverage, apa itu lot. Ini kita baru belajar logikanya saja ini. Iya, belajar basic lah Fisik. kan. Kalau istilahnya Kasara bilang naruhin 200 kan Kasara bilang secara psikologis juga apa sih yang bakal saya kehilangan apa-apa kan nggak ada kan gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau bicara misal modal 200 dalam 1 hari atau setengah hari, dia jadi 400.000. Artinya itu kan sudah dapat keuntungan 100%. Iya, di mana itu bisa dapat itu kan gitu, nggak ada Nah, lagi ya. kita Betul betul. untuk belajar mensyukurinya itu begini. Mahal sekali. Eh, Kuli itu sehari itu kerja, paling dibayar Iya, 150.000. iya, udah keringat sampai pantat-pantat itu bos. Betul. Makanya kalau kita ya ada betulnya juga kalau kita pintar bersyukur ya rezeki makin Iya, bertambah kan begitu katanya. betul, betul betul bos. Terus ceweknya juga bertambah biasanya sih. Ya kalau laki mah makin banyak duit makin bandel bos. Oh, untung saya nggak banyak duitnya. Iya, saya juga untung aja belum bos. Ini menuju bandel ini. Oh jadi masuk dan itunya juga harus baca. Berarti harus harus. Nah masalah pattern tadi nih bos kan bos pakainya cuma 5 nih.
Mm-mm. Kayaknya belum ada di spill di grup pattern. Belum, belum kenapa? Karena masuknya ke satu telat, ya kan. Ya, ya, Terus yang kedua secara dasarnya saja belum tahu. Nah, makanya betul. makanya saya jelaskan seperti ini tuh biar nanti menerima hal-hal yang Materi. berbau Ya. fundamental masuk, hal-hal yang berbau teknikal pun masuk. Oh ya, saya mau nanya bos. Itu kan sebenarnya di dalam forex itu kan cuma ada dua hal ya. Kalau nggak jual dan beli aja kan bos. Iya, Nah, iya. pertanyaannya berarti pada saat kemudian posisi lagi laku-lakunya, Hmm. barang itu banyak dicari, kita itu harus beli gitu ya. Iya, harus beli. Karena ini Dan logikanya begini. Logika di sini bukan logika kita nuker duit ke money changer ya, bukan ya. ya, Jadi kayak oh dolar lagi turun beli ke money changer nanti naik jual, bukan begitu. ya bukan bukan, bukan gitu ya. Bukan. Jadi di sini kita menganalisa ini bakal naik. Kalau bakal naik berarti harga itu kan masih di bawah. Betul, Berarti kita beli dulu nggak? beli dulu. Beli dulu kan, biarkan naik Ya. sudah setinggi-tingginya baru kita jual. Oh, berarti nanti di dalam forex itu kita harus hanya memposisikan posisi kita itu hari ini tuh mau jual apa mau beli, cuman itu bos. Iya, cuman memang kalau bicara jual beli kan mudah ya. Klik Ya, jual, klik beli. Kalau tanpa ilmu kan begitu. iya. Kalau tebak-tebakan aja kan gitu. Bedanya kalau dengan kita analogikan dengan money changer, dolar lagi turun saya beli dolar misal. Dolar Iya, lagi pas naik saya tukerlah ke rupiah kan begitu. iya cari selisih. Iya, Nah, kalau di sini kita memprediksi, membaca, menganalisa, makanya ada istilah pattern ini tadi. Ini bakal naik, bakal turun misal. Kalau bakal naik kita beli, setelah kita dapat untung, bukan dijual sebenarnya, tapi kita keluar untuk mengambil untungnya tadi. hmm, Ngerti nggak? iya. Nah, kenapa begitu? Karena kita pakai istilah lot di sini. Itu nanti mulai ke bab-bab yang agak rumit itu. Nanti kita itu belajar ini. Kalau Jadi pada saat saya masuk, misalkan saya membawa uang itu 100.000, Hmm, kemudian pada saat lagi pada murah saya beli, begitu keluar, saya langsung dikasih selisihnya itu ya bos ya. iya, I- di- eh, Begitu saya keluar dari market itu, modalnya saya itu istilahnya itu langsung dikembalikan dan selisihnya dikasihkan lagi ke saya gitu ya bos. ya. Jadi ini. Nah, ini udah mulai agak agak ke teknik, gak apa-apa. Saya jelasin dikit. Nah. Kita di forex itu ada istilah lot. Oke, Biasanya tergantung broker ya. 0,001. 0,01 ini yang paling kecil biasanya. Nah, besarnya 0,01 itu sebenarnya tergantung kontrak size-nya. oke. Tergantung kontrak size. Nah, leverage itu apa? Ini saya jabarkan eh, singkat dulu. Ada leverage. Leverage itu adalah jaminan. Sama kayak kita itu mau beli mobil pakai leasing, Iya, ya. Kalau beli iya, langsung saya belum punya duit, misalkan gitu. Ya iya, kan? Ya udahlah, saya ngasih sekian aja. Nah, iya. tenor lah ini ya. Ada 1:200, ya kan? 1:100, 1:200 dan seterusnya lah. Nah, ini bedanya lagi kalau di kalau di kredit itu semakin besar modal, semakin besar kita ngasih itu cicilan makin kecil kan? Iya, Itu kalau angsuran kredit. makin kecil. Kalau di sini enggak. Jadi kontraknya ini udah pasti, dia flat ini kontraknya. 0,01 misal sama dengan sekian gram emas misal atau sekian rupiah atau sekian dolar 0,01 itu.
Nah, kalau leverage-nya kecil, broker itu akan melindungi akun si orang yang trading ini. Jadi dia hanya bisa eksekusi atau transaksi satu atau dua kali biasanya. Sebelum Hmm, transaksi itu di close, sebelum transaksi itu ditutup, dia nggak bisa transaksi lagi oke. supaya dia itu aman dananya gitu loh. Kalaupun Ya, rugi itu nggak terlalu rugi. Nah, misal saya punya satu karung beras, ini contoh aja. Saya punya satu karung beras itu sama dengan 100 kilo ya atau satu kintal ya, satu kintal. Ini adalah anggaplah ini saldo saya, saldo forex saya, anggaplah itu. ya, Di broker itu yang diperbolehkan paling kecil kalau kita ikut transaksi itu senilai dengan atau barang atau koin senilai dengan satu gelas beras sama dengan 0,00 0,01 lotnya itu nilainya itu adalah satu gelas beras. Paham nggak? Nah, kalau misal naik, bayangkan anak tangga lah naik ya. Satu karena saya pasang apa beli beras ini, beli beras ini dengan 0,01 beras, yang mana satu satu gelas beras itu adalah 0,01 kan? Kira-kira ya. buat sampai 1 kilo itu naiknya berapa kali anak tangga kira-kira? Bang, ini aku udah jalan bisa nggak? Katakanlah 10 anak tangga. Ya, Begitu sampai 10 anak tangga, udah selesai saya sampai sini aja. Karena saya udah untung, ya close aja nggak apa-apa. Berarti ini akan bertambah satu satu kintal 1 kilo ya saldo kitanya. ya, Betul nggak? betul. Enaknya di forex itu seperti itu. Beda dengan di stok ya. Kalau di forex, kapan kita mau masuk, kapan kita mau keluar itu bebas. Kalau di stok, di saham itu nggak bisa. Ada jam 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 buka jam tutupnya, Bos, dia. Iya, nggak bisa. Kalau misal dia salah ya ambles saja udah. Nah, sekarang bayangkan kalau misal saya di sini pasang satu lot, bukan pasang Ya, ya, beli satu lot. Nah, saya beli satu lot. ya, Nah, ternyata pas saya beli harganya merosot, di mana satu lot itu adalah 1 kilogram beras. ya. Saya kalah, bukan kalah, saya pas beli Rugi ternyata turun 20 anak tangga. Berarti saya kehilangan 20 berapa? 20 kilo kan? 20 kilo Berarti dari saya keluar aja lah. Saya udah rugi 20 kilo misalnya begitu. Berarti ini ya tinggal berapa? Tinggal 80. 40. Ya kan? Ya. Nah, persis seperti itu di forex itu. Hmm. Tapi kan kalau di saham itu kan, Bos, meskipun turun, sepanjang saya nggak jual kan value-nya aja, Bos. Ya, tapi habis dong. Nge-freeze dia. Hah? Nge-freeze. Nge-freeze ya? Iya, beku. Udah habis, hangus. Nggak ada nilainya. Ibaratnya satu kertas tadinya nilai 10 juta, lama-lama nilai kosong. Buat apa kertas itu? Kertasnya doang yang ada. Oke. Nah, gitu. Udah mulai ngerti nih bedanya nih, Bos. Oke. Mudah dipahami kan? Ya, dengan saham ya. Mm-mm. Saham, forex, komoditi. Komoditi itu seperti apa? Seperti emas, komoditi. Nah, dari dari candlestick saja kita tuh sudah bisa memprediksi, membaca emas itu bakal naik atau bakal turun. Gitu. Makanya istri saya kadang saya ajarin tuh gini. Dulu dia belum tahu ya. Saya bilang kalau Ya. cari toko emas itu
yang toko red emasnya itu ngikutin internasional, saya bilang. Itu baru toko emas bener. Kalau hari Ya ini berarti saya beli berarti dia satu nggak boleh gram, untung dong. iya, saya beli 1 gram, misal harga 1,5 juta, 4 tahun kemudian 1 gram 4 juta, ya saya jual dengan harga waktu itu, harga yang sekarang gitu. Harga yang waktu, iya, harga real time. Ya, tapi ada kan toko emas yang nggak begitu kan? Oh banyak bos, yang ngitungnya tuh dia berdasarkan harga jual. Nah, itu keblinger itu yang begitu-begitu tuh. Nah makanya banyak ujungnya orang tuh kemudian jual emasnya itu tanpa surat ujungnya bos. Nah, Disuruh untuk apa ya? Disuruh karena keadaan gitu. mm, ya disitulah peluang pencuri masuk juga buat ngejual. Iya. Nah, jadi nanti kalau kalau ini sudah paham, nanti pas belajar untuk awalan dasar itu lebih mudah, lebih mengerti nantinya. Oh berarti nanti termasuk nanti di grup tuh akan membahas juga jam segini kalau marketnya di ini mata uangnya ini mainin ini itu nanti langsung dibuka ya bos ya? Iya, ini nanti saya masukkan ke grup yang beginner itu loh nantinya. Ya, Ini. Nanti masukinnya bener masuknya, bos. ya mas, Dipisahin, jangan yang ke atas ya ya. mati saya. Ya udah. Tapi ini bisa dipahami ya. Sudah. Kalau untuk dari saya sudah. Yang lain bagaimana? Yang lain pada diem aja berarti udah paham itu. Saya tadi rada ini nggak dengar ada suara perempuan gitu nih tradernya nih. Mm-mm. Ini ada perempuan kayaknya nih. Ada, Mbak, meneng-meneng baik Mbak. Aja menang-menang Ngerti baik. ya Rason? Tapi bos, saya apa ya? Setelahnya dikepetakan ya bos ya, Hmm. baru mulai ngerasa maksudnya eh harus ada usaha sampingan gitu loh bos. Kan tahu sendiri lah dikepetakan nyari duit dari mana lah orangnya pada susah-susah gitu loh kan bos. Ya iyalah. Jadi saya ngelihat itu kayak dengan kejadian Amerika kemarin, wah Hmm. kayaknya nih kalau saya ngebayangkan, saya taruh uang di bank, mungkin 5 tahun lagi malah nilai uang saya mah hancur gitu loh bos. Ya kalau Amerika Disimpan, hancur pasti hancur. Iya, betul. Tapi kalau jadi kita lemparkan ke pasar eh, foreign exchange begini, dia ya akan terus mengakumulasi sesuai dengan sekarang jumlah kita deposit misal $100. Lah sekarang $100 misal jadi sekian. Jadi ngikutin itu terus. aku ngebagi bos. Aku tuh semenjak kejadian Amerika kemarin, aku karena jadi ngebagi. Ada yang beberapa kuposnya di emas. Nah aku sekarang makanya mau Nah, belajar ini untuk ini nanti untuk buat belajar trading itu dimainin forex itu ya ada budgetnya gitu loh bos iya. untuk belajar gitu karena kayak disatuin tuh mati bos. Kalau trading itu jangan ngandalkan satu akun. Nanti kalau udah bisa. Jadi gini, satu akun itu buat bensin, misal satu akun buat rokok, satu akun buat Iya, bini, satu akun buat bini berikutnya, iya. satu akun yang nggak tahu lah buat kaum duafa, misal satu akun tapi lagi. Jadi nggak tapi nggak nggak tercampur. tapi kan kalau salah baca pattern amblas semua bos juga itu. Ya justru itu harus belajar. Nggak amblas semua kan ada stop loss. Ada stop loss. Stop loss itu seperti asuransi supaya kita itu nggak habis semua. Kalau terjadi kerugian tuh nggak ngejungkel gitu loh. Oh makanya sebenarnya yang pertama itu ya jangan greedy tadi ya bos ya, Iya lah. Ya, psikologinya cukup-cukup aja lah gitu kan. iya. Sekarang mah pas belajar itu ya dengan modal kecil dulu ya.
Modal Iya, kecil udah paham, udah settle nih, udah bertahan, bisa buat ini, bisa buat itu, boleh dikembangkan dananya lebih besar. iya, Iya, tetap jangan jangan nafsu. iya. Karena forex itu beda dengan main slot. Kalau main slot kan asal klik-klik gak pakai otak kan. Nggak ada itu otaknya. Kliknya juga pakai jempol kaki aja juga bisa itu tiba-tiba ambles, bos. Nah ya iya kalau forex kan begini, ada aturannya, ada tata caranya, ada ilmunya. Ada patternnya, ada ilmunya. Iya, bos. Gitu. Aku pakai roti. Saya tuh kenapa mau gabung, bos ya? Hmm. Karena saya di main judi aja, saya tuh bisa stop. Maksudnya gini, saya main nih, Hmm. terus main sama kan orang-orang Batak kan kalau tahun baruan itu kumpul tuh main kartu tuh, bos ya. Hmm. Saya tahu, saya pasti tuh akan kalah, bos. Karena mereka jago, saya nggak jago gitu loh. Tapi Tapi ngapain saya masuk? ya karena kan hari raya nongkrong-nongkrong Oh, aja. oh Tapi kalau artinya begitu saya kan berarti secukupnya begitu ya. ya, tapi saya maksudnya saya udah punya punya apa namanya? Saya mau masuk tuh karena saya bisa ngerem gitu loh, bos. Oh ya, ya bagus. Karena Gitu. di trading pun itu faktor psikologi itu paling penting itu, faktor psikologi. Iya, saya tuh maksudnya karena saya udah bisa ngukur diri kayak saya tuh bisa kapan waktunya saya harus berhenti, kapan waktunya saya harus memang memang karena saya harus buang karena memang karena tadi saya bilang saya tahu pasti berkalah, Ya, tapi saya udah bisa ngukur gitu loh, bos. ya bagus kalau gitu. Ngerem. Makanya belajar deh gitu. Di forex pun sama, kita harus baca sikon, baca situasi luar, situasi dalam, kita harus bisa baca. Terus kalau dibedakan dengan penjual-penjual atau pedagang-pedagang konvensional, katakan Iya, tukang bakso cilok keliling ya. Kalau cuacanya besok mendung, dia paling nyetak cilok pun sedikit itu, nggak mungkin banyak. Benar nggak? iya, betul. Nggak perlu dia libur. Nah, Artinya sekarang bahwa di mereka juga punya forex, pattern kan gitu ya, bos ya. di forex itu sama seperti itu, cuman polanya saja yang berbeda. Tapi kalau berkaitan dengan forex, lebih beratnya itu begini. Nah, pertanyaan dasar banget buat nguji kita itu eh, psikologinya seperti apa tuh gampang. Kalau misal kita kerja satu hari, ya nguli dapat duit 200.000 satu hari. Di Iya, forex dapat duit 200.000 15 menit misal. Pertanyaannya iya. kan simpel. Sudah dapat 200 itu berhenti atau lanjut kan begitu. Nah, itu kembali ke manusianya kan gitu, bos Nah, ya. kembali ke manusianya. Kebanyakan orang itu pasti lanjut. Sebenarnya lanjut boleh-boleh saja, tapi tetap harus berdasarkan pattern tadi. Selama ada pattern yang jelas, yang dia ketahuin, yang dia baca, ya masuk lagi ya nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak ada ya jangan gitu loh. Walaupun sudah dapat uang. Jangan istilahnya ya tadi coba-coba merasa karena udah untung ya nggak apa-apa dimasukin lagi juga anggaplah nanti ambles untung yang tadi juga nggak apa-apa padahal ujungnya jadi ambles sama modalnya gitu, bos ya. Ya buntung, akhirnya bubar kan. Iya, Nah, gitu. Saya rasa ini jelas lah nanti. eh ini saya rekam nih, nanti saya share lagi ya, videonya. ya, ya, Barangkali kurang penjelasan. Terus nanti kalau yang penting ini kan dasar banget ini, fundamental banget ini. iya. Dasar Bos banget. berarti nanti kami yang newbie-newbie ini beginner-beginner ini nantinya disatuin ya, bos. Jadi levelnya tuh, bos. Ya pasti disatuin, pasti disatuin. Pokoknya Jadi gini, jangan digabung kalau sama advance misal malah gitu. udah terlanjur masuk ke grup yang advance, terus gak paham, ya Ya, harus sering-sering balik ke kelas satunya gitu. iya. Siap, bos. Oke. Siap, bos. Makasih banget ya, bos, sudah ngeluangin waktunya, bos. Ya.